di 107,7 MBS FM atau melalui live streaming di saluran Facebook MBS FM. Dan seperti biasanya pada kesempatan pagi hari ini, hari Selasa 21 April 2020, selama kurang lebih 45 menit ke depan kita akan hadir di sini bersama Al-Ustadz Al-Hajj Abdul Muhsid yang nantinya kita akan membahas syarah hikam yang pada kesempatan hari ini adalah syarah hikam lanjutan dari yang kemarin. Dan untuk para pendengar semuanya yang saat ini standby di depan HP maupun di komputernya melalui Facebook, kami ucapkan selamat pagi. Dan juga para pendengar yang mendengarkan melalui saluran di radio juga kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Dan sebelumnya kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal hal Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan baik. Amin. Dan untuk selanjutnya kami serahkan kepada Al-Ustaz. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina fid dharaini amin. Wala antashab jahilan la yarda an nafsihi khairun laka min antashaba aliman yarda an nafsihi. Fa ayyu ilmin li alimin yarda an nafsihi wa ayyu jahlin li jahilin la yarda an nafsihi. Wala antashab jahilan ngene salah siji kitab syarah ini ada yang memisahkan hikmah ini dengan hikmah kemarin dan ada yang menggabungkan karena memang hikmah ini ada keterkaitan erat sekali dengan hikmah kemarin. Kalau hikmah kemarin yang ke-35, aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha anin nafsi. Jadi pangkal setiap kemaksiatan, pangkal setiap hati yang lupa kepada Allah, dan pangkal setiap syahwat yang dituruti oleh nafsu adalah ar-ridha anin nafsi. Dia bangga terhadap nafsunya. Jadi kalau ada orang kok bangga terhadap nafsu ammarohnya, berarti dia melakukan dari pangkal kemaksiatan. Kalau ada orang dengan ilmunya takabur, berarti maksiat. Itu pokok dari kemaksiatan yaitu aslu kulli maksiatin. Jadi sumber dari segala bentuk kemaksiatan adalah bangga terhadap nafsunya. Jadi nafsul ammaroh itu syahwat, takabur. Kemudian i'jabun nafsi. I'jabun nafsi itu membanggakan diri. Riya, ghadab, hasyud, rakus. Itu gambaran-gambaran dari an-nafsul ammaratu bisu. Lah kalau ada orang yang mengumbar syahwatnya, kalau ada orang yang takabur, takabur itu sumbernya banyak. Ada kalanya takabur bil ilmi, ada kalanya takabur bin nasab, ada kalanya takabur bil jah, kedudukan, pangkat. Dengan pangkatnya dia sombong, dengan ilmunya dia sombong. Sama halnya dengan i'jabun nafsi. Orang yang menganggap hebat dirinya, itu juga ada benih-benih yang menjadikan dirinya
itu menganggap hebat. Contoh orang alim. Orang alim itu afatul ilmi itu juga banyak. Orang yang ahli ibadah, setan pun tidak henti-hentinya mengganggu orang alim. Setan pun tidak henti-hentinya mengganggu orang yang ahli ibadah. Setan pun tidak henti-hentinya mengganggu orang yang dermawan. Ini Mas Mahbub. Maka Al-Imam Al-Ghazali ya kan, mengarang kitab yang berjudul Asnaful Maghrurin. Kelompok-kelompok orang yang tertipu. Di sana, di dalam kitab Asnaful Maghrurin, Imam Al-Ghazali membagi 4 di sana. Ternyata di antara keempat-empatnya itu tidak ada di sana itu orang yang bodoh, orang yang banyak melakukan maksiat, tidak. Orang-orang yang tertipu itu ternyata di sana di antaranya adalah orang-orang yang alim. Orang-orang yang ahli ibadah. Loh, ini tertipu. Lah, sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan, benih-benih orang itu sombong, benih-benih orang itu menganggap heran dirinya, i'jabun nafsi. Itu karena kelebihan-kelebihan yang oleh Allah telah diberikan kepada orang tersebut. Contoh ilmu. Maka tidak sedikit orang yang menyombongkan ilmunya. Contoh banyak melakukan ibadah, tidak sedikit orang yang menyombongkan, ya kan? Tidak sedikit orang yang menyombongkan dirinya karena dia ahli ibadah. Orang yang dikasih oleh Allah, ya kan, sifat derma, maka tidak sedikit orang yang karena sifat dermawannya dia i'jabun nafsi, dia takabur. Maka itu harus diteliti dan harus diperhatikan. Inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha anin nafsi. Ar-ridha anin nafsi. Jadi kalau dalam nafsu kita ini ada ujub, dalam diri kita ini ada sifat takabur, dalam diri kita ini ada sifat riya, maka berhati-hatilah bahwa itu adalah sumber dari setiap kemaksiatan. Mamba'u kulli maksiatin, aslu kulli maksiatin. Ini kemarin dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan hikmah selanjutnya. Ini ada yang mengatakan hikmah yang mustaqil, hikmah yang berdiri sendiri, dan ada yang mengatakan ini langsung jadi satu hikmah yang ke-35. Maka saya sulit, ya kan, ini hikmah sendiri atau hikmah apa, kita ikuti sajalah. Baik, bisa. Ya. Wala antashab jahilan la yardha an nafsihi khairun laka. Wala antashab, wallahi demi Allah, la antashab, yakti utawi yen to ngancani sapa sira ayyuhal muridu, he mengkono-mengkono murid, oleh ngancani jahilan ing wong kang bodho bil ulumid dhahiriyati kelawan pira-pira ilmu kang bangsa dhahir. Jadi pertemananmu dengan orang yang secara teoritis, secara kasat mata orang itu bodoh. Karena SD saja nggak lulus, katakan MI saja nggak lulus, mondok aja baru beberapa bulan sudah keluar dari pondok, ya kan. Ngaji juga asal-asalan. Bodoh lah, secara al-ulum ad-dhahiriyah orang ini bodoh. Kamu pertemananmu dengan orang yang secara hissiyah, secara lahiriah tidak mempunyai ilmu. Tapi orang itu layar do kang ora ridho sapa jahil an nafsihi saking awak dhewe ne jahil. Tapi orang itu tidak bangga terhadap dirinya, tidak membanggakan dirinya. Bi ayas khotob kela gambari kelawan yento ora seneng sapa jahil
alaiha ing atase nafsu. Wa ya'taqidalan nekotake sapa jahil naksoha ing kurangi nafsu. Tapi orang yang bodoh ini dia sadar, dia benci terhadap dirinya yang bodoh ini. Dia benci terhadap dirinya yang tidak ahli ibadah. Paham Mas Mahbub? Dia benci terhadap dirinya yang sok-sok melakukan perbuatan maksiat. Paham ini ya? Benci dia. Marah dia dengan dirinya karena ibadahnya juga kocar-kacir. Maksiatnya juga tidak henti-henti, tapi dia benci sekali dengan apa yang dia lakukan itu. Dan dia meyakini atas kekurangannya dalam segala aspek. Itu kata hikmah yang ke-35 ini, berteman dengan orang seperti itu khairun laka, iku luwih bagus khabare wala antashab ay syuhbatuka. Khairun iku luwih bagus laka kedue sira min antas habat nimbang saking yen to ngancani sapa sira aliman ing wong kang alim bidzalika kelawan mengkono-mengkono al ulumid dhahiriyah yarda kang ridha sapa alim an nafsihi saking awak dhewe ne alim. Lah, berteman dengan orang yang bodoh. Sekali lagi saya katakan, berteman dengan orang yang bodoh secara ilmu dhahir. Jadi secara teori, ya kan. Secara dhahiriyah orang ini tidak mempunyai ilmu yang mumpuni. Berteman dengan orang yang seperti itu, tapi orang itu sadar atas kekurangan yang ada pada dirinya. Dan dia selalu merasa bahwa dirinya adalah orang yang tidak baik. Dan dilanjutkan dengan bertobat, sudah barang tentu itu. Dia dilanjutkan dengan penyesalan atas kekurangan dan kesembronoan yang ada pada dirinya. Itu lebih baik daripada berteman dengan orang yang alim tapi dia membanggakan dirinya. Dia membanggakan ibadahnya. Dia membanggakan sifat dermanya. Dia membanggakan atas prestasi yang dia capai. Dia membanggakan amal-amal baiknya. Dan itu menjadikan dirinya sombong, menjadikan dirinya riak, menjadikan dirinya tak'ijabun nafsi. Apalagi muncul di dalam dirinya sifat ananiyah, ya kan, sifat egoisme, sifat anani, bahwa hanya saya yang bisa, yang lain enggak bisa, bahwa hanya saya lah. Muncul sifat-sifat seperti itu. Kata Imam Ibnu Athaillah, lebih baik berteman dengan orang bodoh saja. Lebih baik berteman dengan orang bodoh saja. Karena orang yang seperti itu alim secara zahir, tapi pada hakikatnya bodoh secara batin. Kalau bahasa orang Jawa ya, pinter keblinger. Pinter keblinger. Pinter keblinger, ya kan. Welmune megilan, ya. Welmune megilan. Tapi hubud dunia ya megilan, ya. Pinter keblinger, ya. Pinter keblinger, ya kan. Ilmune gak nyacat, ilmu dohire gak nyacat, ilmu teoritiknya gak nyacat, ya kan. Tapi ora gelem, ya kan, didekek nguri, senengane untuk ngarep ae, senengane dipuji wae. Wah, iki berarti wong iki pinter utek ketok atine gak pinter. Pinter utek ketok atine gak pinter. Lah kapan ana wong pinter utek ketok atine gak pinter, akhirnya dia tidak merasa bahwa ada kekurangan pada dirinya. Kata Imam Ibnu Athaillah, berteman dengan orang itu tidaklah lebih baik. Masih lebih baik berteman dengan orang bodoh tapi dia mengakui kebodohannya. Berteman dengan orang yang biasa-biasa saja tapi dia sadar betul atas kekurangannya. Li'anna suhbataman
Krana setuhune ngancani wong yarda kang ridha sapa man an nafsihi saking awak dhewe man. Karena berteman dengan orang yang ridha, yang senang dengan dirinya. Wa ingkana senajan ana sapa man aliman iku wong kang alim. Wa ingkana senajan ana sapa man aliman iku wong kang alim, khabari anna suhbata man yarda syarrun iku ala mahdun kang murni laka kedue sira. Karena berteman dengan orang yang secara akliyah, secara zahiriyah orang itu alim, tapi secara batiniah orang itu adalah bodoh. Itu adalah kejelekan yang murni kejelekan, syarrun mahdun laka. Li'anna suhbata krana setuhune kekancan. Tu'athiru iku ngelabeti apa suhbah. Fatak tasibu mongko dadi sapa sira minhu saking man hadzal wasfal khabith, utawa merkole sapa sira, ngasilake sapa sira minhu saking man hadzal wasfal khabith ing ikilah sifat kang ala. Fasara mongko dadi ilmuhu apa ilmune man ghaira nafiin iku ora manfaati laka kedue sira fi tahdhibin nafsika ing dalem bersihake awak dhewe sira. Wajaluhu lan utawi bodhone man alladzi kang aujaba kang dadekake apa alladzi ridhahu ing ridhane man an nafsihi saking awak dhewe man zarun iku bahaya laka kedue sira ghayatul igrar kelawan katok-katoke bahaya. Dan kebodohan orang alim akan apa yang ada pada hatinya, apa yang ada pada dirinya, itu adalah bahaya. Itu adalah bahaya. Maka dari itu orang-orang yang alim, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang dermawan sekalipun, kamu jangan tertipu atas semua itu. Kamu jangan tertipu. Karena dibalik semua itu ada afat-afat yang kamu harus melakukan evaluasi dan melakukan ya kan taftis, ya kan mulahadhah, ya kan melakukan evaluasi dan melakukan koreksi setiap saat. Katakan Mas Mahbub, ya kan? Orang ahli ibadah jelas, secara zahiriyah ahli ibadah, jamaahnya aktif, wiridannya nggak pernah ninggal, ya. Ini Mas Mahbub. Lah, itu jangan terus kok enak-enakan seperti itu Mas Mahbub. Apakah itu sudah selesai? Mas Mahbub harus melakukan taftis, harus melakukan mulahadhah, harus melakukan evaluasi, harus melakukan apa ya? Taftis, koreksi terhadap diri. Apakah dibalik keaktifan saya dalam beribadah ada kesombongan pada diri saya? Kemudian saya menganggap yang lain itu tidak ahli ibadah. Kemudian saya menganggap yang lain itu jelek. Dibalik ya kan keilmuan yang saya miliki. Saya bisa baca ini, saya bisa memimpin ini, saya punya jamaah ini, itu dan lain sebagainya. Dibalik itu semua apakah ada kebusukan ya kan sifat yang ada pada diri saya? Sehingga saya menganggap yang lain itu jelek, sehingga saya menganggap yang lain itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga saya menganggap yang lain itu tidak dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya dirinya yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah tidaklah sifat yang seperti itu termasuk sifat-sifat yang tercelah dan itu adalah sumber dari segala kemaksiatan? Tertipu. Maka dari itu orang-orang yang alim, orang-orang yang ahli ibadah secara zahiriyah itu sangat-sangat ya kan dianjurkan, sangat-sangat diperintahkan untuk melakukan
taftisun nafsi, untuk melakukan mulahadhah, untuk melakukan koreksi diri. Jangan jadikan ilmumu, jangan jadikan ibadahmu untuk memupuk sifat kesombonganmu di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jelas Mahfud ya? Jelas sekali, Ustaz. Saya lanjutkan. Falidha maka nalikane mengkono-mengkono wa ka'annahu lan kaya-kaya setuhune man in fata iku lamun pothu ing man al ilmu apa ngawruhi bi uyubi nafsihi kelawan pira-pira celane nafsune man. Biasa orang alim itu tidak mau koreksi diri. Kalau orang bodoh sering koreksi diri, awake iki bodoh rek. Tapi kapan wis bodoh terus gak gelem koreksi diri ya keblinger pisan niku ya kan. Ya. Iku jahlun murakkab gitu ya kan. Nah, biasa orang alim, biasa orang ahli ibadah, biasa orang ya kan itu lupa akan diri, lupa akan diri. Karena keasikannya maka dia lupa akan dirinya. Sehingga akalnya yang alim tapi hatinya tidak alim. Lahirianya yang ahli ibadah tapi hatinya tidak ahli ibadah, tidak ahli ibadah. Oh. Orang yang lupa wa ka'annahu in fatahu al-ilmu bi uyubi nafsihi hatta yardha anha la ilma indah. Menurut Imam Ibnu Athaillah, orang yang tidak mengetahui kejelekan yang ada pada dirinya. Siapa sih semua orang yang tidak mempunyai kejelekan diri? Uyubun nafsi itu siapa? Semua kita manusia ini berpotensi untuk takabur. Semua kita manusia ini berpotensi untuk ijabun nafsi. Semua kita manusia ini berpotensi untuk berbuat riya. Semua kita, ya kan? Manusia ini juga berpotensi untuk berbuat hasud. Hati kita hasud, dengki. Loh, sik ngopeni sifat dengki iki wangele gelane. Sik ngopeni sifat hasud iki ae angele gelane. Apa maneh sifat sombong? Apa maneh sifat ijabun nafsi? Apa maneh sifat riya? Lah kapan ana wong senajan wong iku mau alim, senajan wong iku mau ahli ibadah secara zahiriyah, tapi ora gelem ngopeni, ora ngerti eleke nafsu, uyubun nafsi, ora ngerti celo-celone nafsu, ora ngerti nduk gone atine iku ana nafsu sing elek, terus gelem dandani. Kata Imam Ibnu Athaillah, orang itu pada hakikatnya tidaklah berilmu. La ilmalah. Orang itu pada hakikatnya tidak berilmu. Maka dari itu faliza mongko kranane mengkono-mengkono la ilmalah. Falidzalika mongko kranane mengkono-mengkono la ilma indah. Qala ngendika sapa muallif yaitu Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Fa ayyu ilmin li alimin yardha an nafsih. Fa ayyu ilmin mongko utawi endi-endi ilmu li alimin iku kedue wong alim. Ilmu apa bagi orang alim? Pantaslah orang itu, ya kan, pantaslah orang itu dipanggil berilmu. Macam ilmu apa bagi orang alim? Lah bagi orang alim yardha an nafsihi, kang ridha sapa alim an nafsihi saking awak dhewe ne alim. Macam ilmu apa bagi orang yang alim tapi dia ridha terhadap dirinya? Dia tidak merasa bahwa di dalam hatinya masih tumbuh sifat-sifat yang tercela. Tidak ada ilmu. Tidak ada. Konkretnya kapan ana wong duwe ilmu secara teori, kapan ana wong duwe ilmu secara zahir, tapi wong iku mau kok sombong. Dituturi ora gelem. Ora gelem nerima pendapate wong. Loh.
Karena kealimannya dia tidak menerima pendapat orang dan akhirnya menganggap bahwa orang lain itu adalah bodoh. Ilmu apa sih itu? Ya. Itu bukanlah orang alim. Itu bukanlah orang alim yang sejati. Itu bukanlah orang alim yang sejati. Fa ayyu ilmin alimin yardha an nafsihi wa suhbatu man utawi ngancani wong lam yarda kang ora ridha sapa man an nafsihi saking awak dhewe ne man wa ingkana senajan ana sapa man jahilan iku wong kang bodoh khairun iku luwe bagus khabare wa suhbatu man khairun iku luwe bagus mahdun khairun iku bagus mahdun kang murni wa fi halan iku tetep ing dalam suhbah kullul faidati utawi saben-saben faedah li anna tab akrona setuhune watek yasraku iku nyolong apa atab minat tabi saking watek. Lah kapan orang bodoh? Ya kan, orang bodoh sing ngerti bodoh nih. Wong sing gak sepiro ahli ibadah tapi dia merasa kekurangan yang ada pada dirinya, bahwa merasa dia masih kotor di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian minta ampun kepada Allah, mohon maghfirah dan rahmah dari Allah. Itu sebenarnya ya kan khairun mahdun wa fiha kullul faidah li'anna tab'a yashraq minat tab'i wan nafsu utawi nafsu majbulatun iku den tarik ala khubbil iqtida ing atase senenge manut biman kelawan wong tahsinu kang milang bagus apa sira halahu ing tingkah man fasara mangko dadi jahluhu apa bodhone man ghairu dharin khabare sara fasara mangko dadi jahluhu apa bodhone man ghairu dharin iku ora bahaya laka keduwe sira wa ilmuhu lan dadi apa ilmune man alladzi kang aujaba kang dadekake apa alladzi adama ridahu ing ora anane nerimane man an nafsihi saking awak dhewe ne man nafian iku manfaati laka kedue sira ghayatan nafi kelawan sak kata-katake manfaati wa ka'annahu lan kaya-kaya setuhune jahil idza alima iku nalikane ngawruhi sapa jahil bi uyu bi nafsihi wong bodoh tapi ngerti kapan nafsune ku sik kotor kelawan pira-pira celone nafsune jahil hatta lam yarda sehingga ora ridha sapa jahil anha saking nafsu la jahla khabare ka'anna iku ora ana bodho iku maujud indahu ing dalem sandinge jahil walidzalal nalikane mengkono-mengkono la jahla indah kala ngendika sapa musannaf utawa al Imam Ibnu Athaillah wa ayyu jahlin utawi endi-endi kebodohan li jahilin iku kedue wong kang bodoh layar do kang ora ridho sapa jahil an nafsihi saking awak dhewe ne jahil. Kebodohan apa? Macam kebodohan apa yang ada pada diri orang yang bodoh sedangkan dia mengetahui kejelekan dirinya. Sedangkan dia mau mengoreksi apa yang ada pada jiwanya. Sedangkan dia mengakui atas keteledorannya. Sedangkan dia mengakui atas kejelekannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia hanya berharap rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Bodoh apa? Dia tidak bodoh. Justru orang yang bodoh itu adalah orang alim tapi sombong. Orang yang bodoh itu orang yang ahli ibadah tapi dia menyombongkan ibadahnya. Itu orang yang bodoh. Berarti dia secara teoritis, secara dohiri ya dia memang kelihatannya adalah alim, kelihatannya adalah ahli ibadah, tapi di dalam jiwanya masih tumbuh sifat-sifat yang tercela dan dia tidak mau mengakui sifat-sifat yang tercela itu karena tertutupi oleh kealimannya dan ibadahnya. Loh ini banyak orang seperti ini. Orang seperti ini banyak, maka perlunya kita untuk mempelajari sifat-sifat yang tercela yang ada pada diri kita sehingga kita mau melakukan koreksi, mau melakukan mu'alajah, mau melakukan diagnosa terhadap hati kita. Mana bisa kita ini ya kan melakukan pengobatan terhadap hati kita
yang jelek, terhadap sifat-sifat yang ada pada hati kita yang jelek, kalau memang kita tidak mengetahui dulu sifat apa yang ada pada hati kita, pada diri kita. Nah, ini ya kan hikmah yang kelanjutan dari hikmah yang ke-35, dan ada yang mengatakan ini adalah hikmah yang ke-36. Baik, Ustaz. Ini menarik sekali bahwa pada dasarnya kita di hikmah yang kesekian ini kita disuruh dan waspada istilahnya, bahwa kita tidak boleh lantas berdiam diri di zona aman dalam beribadah. Oh iya jelas, karena madakhil syaitan, tempat-tempat masuknya setan itu, ya kan, di saat kita dalam keadaan apapun, dalam keadaan ibadah, setan selalu menggoda kita. Ya, terus. Dan setiap kita dalam melaksanakan ibadah memang kita tidak boleh sebagaimana memudahkan, istilahnya membuat gampang apa yang kita lakukan sebenarnya sudah benar. Itu secara tidak langsung kita diwanti-wanti di sini bahwa tidak ada ibadah yang apa yang kita lakukan itu lantas kita memandang rendah orang yang lain. Kalau saya boleh menukil dari keterangan Mbah Maimun bahwa nggak semua orang bodoh itu bahaya nih, bahkan ada bodoh yang barokai, mungkin termasuk golongan yang bodoh yang tahu diri, kata Ustaz, yang tidak membanggakan apa yang iya. Dong. Bodoh yang tahu diri, berteman dengan orang bodoh yang tahu diri itu lebih baik daripada berteman orang alim yang tidak tahu diri. Baik, ini menarik sekali bahwa koreksi untuk saya pribadi dan juga para pendengar semuanya. Kebetulan ini banyak sekali yang sudah bergabung, Ustaz. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Mas Mahbub. Dalam kondisi apapun kita tidak pada zona aman. Karena setan selalu menggoda kita. Dalam kondisi apapun kita tidak pada zona aman. Maka dari itu di dalam kitab syarah yang lain dikatakan wa mambaul istiqamati warusdi fil insan ayyakuna daimal khauf. Lah ini, kita ini harus dalam selalu takut kepada siapa? Ala dzati, takut kepada Allah. Jadi kita tidak menganggap aman, ibadah kita tidak kita anggap aman, tidak, wah kita sholat sudah sholat kita sudah makbul. Belum. Kita harus selalu melakukan evaluasi setiap kita melakukan ibadah. Kita harus selalu melakukan evaluasi setiap ilmu yang oleh Allah dititipkan kepada kita. Apakah dengan ilmu itu justru ada afat-afat yang tercela pada diri kita? Maka ilmu itu juga ada yang hujjatun laka, ada yang hujjatun alaika. Maka Imam Ghazali ya kan di dalam beberapa ya kan statementnya ya kan ilmu yang tidak bermanfaat itu yang memberikan bahaya. Man isdada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallah illa bu'da. Orang yang bertambah ilmu tapi dia tidak bertambah ya kan hidayahnya, tidak tambah sinar hatinya, maka di sisi Allah orang itu tidak semakin dekat, akan tetapi semakin jauh. Lah ini, maka dari itu wa mambaul istiqamati warusdi fil insan ayyakuna daimal khaufi ala dzati, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut. Ya untung saja sifat-sifat tercela yang ada pada diri kita ini tidak nampak gitu loh. Kalau nampak itu gimana itu ya kan? Gimana kalau nampak itu ya kan? Katakan kesombongan atau kebanggaan membanggakan diri itu oleh Allah ditampakkan di halayak umum dan bisa dilihat oleh orang banyak, itu terus gimana kira-kira itu ya kan? Kita hasut kemudian ditampakkan oleh Allah di hadapan halayak banyak, bagaimana kita? Ya kita masih beruntung, itu semua adalah ya kan fi qalb ya.
Tapi kita jangan kok beruntung kemudian leha-leha kita. Tidak. Ini adalah tantangan bagi kita. Justru yang tersembunyi itu kita cari. Lah ini ada penyakit tersembunyi. Ini kan bahaya ini. Ya sama dengan corona itu. Nggak lihat ini. Lah kalau penyakitnya itu nampak enak itu diobati. Ya kan? Lah ini penyakit yang nggak nampak ini. Penyakit yang nggak nampak. Maka cara mencarinya juga tidak mudah. Cara mengobatinya juga tidak mudah. Harus terus dicari. Maka di dalam kitab-kitab tasawuf itu selalu dikatakan mu'alajah, mengobati, wa ilaj. Ya kan? Ini ini peringatan kepada kita semua ini, Sudah Mas Bob. Baik, bisa. Ya. Sungguh beruntung kita karena aib kita tidak ditampakkan oleh Allah. Maka dalam satu sisi doa, beruntung, tapi satu sisi itu jebakan Batman. Ya, maka dari itu dalam doa istiroyubana gitu. Jadi dalam doa kita juga berusaha selain untuk tidak mengumbar aib kita, dan setidaknya kita juga harus mengkoreksi aib kita yang tersembunyi dalam diri kita, mumpung belum ditampakkan, kurang lebih seperti itu. Kalau ada doa Allahumma stur uyubana, ya kan? Okay. Ya Allah, tutupilah celah-celah yang ada pada diri kita. Itu satu sisi juga kita minta kepada itu ya kan biar kita ini tidak malu di hadapan ya kan masyarakat, ya kan, karena aib-aib kita tertutup. Tapi itu juga bisa permintaan itu, awas itu permintaan itu kalau memang tidak dilanjutkan dengan mulahadhah, tidak dilanjutkan dengan ya kan koreksi secara mendalam dan melakukan ya kan mu'alajah, pengobatan, diagnosa terhadap hati kita, justru semakin bahaya. Bahaya. Ya kan? Aib kita sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak koreksi. Baik, kita sapa dulu Ustaz. Di sini ada beberapa sahabat yang sudah mendengarkan di siaran live Facebook kita. Kurang lebih 35 penonton ini. Selamat datang. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Dan selamat mendengarkan untuk Bapak Haji Muhammad Salim. Ada Fitriana Zubair, Filosofiah, dan ada Al-Ah Ali Mahmud, Ahlan. Ada Al-Ah Muhammad Hasbi. Ada Akhi Muhammad Nana Kholidin, ada dari Surabaya Bejo Bintang 7. Alhamdulillah bisa nyimak, katanya Ustaz. Dan saya ucapkan juga untuk para pendengar yang tidak bisa saya sebut satu persatu di kesempatan kali ini yang sedang mendengarkan live maupun via radio 107,7, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Baik Ustaz, kurang lebih masih ada beberapa menit lagi Ustaz untuk kesempatan pagi hari ini. Selain dalam hikmah yang kita kaji ini, tidak semuanya bahwa ketika kita bersahabat itu pada dasarnya kita disuruh untuk mendekati atau bersahabat dengan orang yang ahli ibadah, katakan Ustaz. Dan sisi lain memang bersahabat dengan orang bodoh juga tidak ada salahnya ketika kita berjumpa dengan orang bodoh yang tidak menurutkan hawa nafsunya. Dari situ kita bisa orang bodoh yang mengakui ya kan atas kebodohannya, orang yang tidak ahli ibadah yang mengakui atas ya kan ketidak ahli ibadahannya, akhirnya dia ada usaha untuk meningkatkan diri, itu lebih baik daripada kita berteman dengan orang yang berilmu secara zahiriyah tapi dia sombong dengan ilmunya itu, sehingga karena merasa berilmu maka sudah tidak perlu lagi untuk ngaji, merasa berilmu tidak perlu lagi mendengarkan nasihat orang lain. Karena merasa berilmu, maka tidak perlu lagi untuk menerima pendapat orang lain. Orang itu yang berbahaya. Karena di balik ilmu yang dia miliki, ada sifat-sifat ujub,
ada sifat-sifat takabur yang tertanam di dalam jiwanya. Itu yang berbahaya. Dan kita ya kan menjauhlah dengan orang-orang yang seperti itu, menjauhlah. Jangan-jangan kita ketularan sombong lagi. Naudzubillah Ustaz. Mudah-mudahan kita selalu ya karena teman itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Maka Imam Syafi'i mengatakan anil mar'i la tas'al wasal an qarini fa innal qarina bil maqarini yahtadi. Bil maqarini taqtadi, ya kan. Wa in kana dza syarrin fajannibhu syur'atan. Kalau teman itu mempunyai tabiat yang jelek, mempunyai sifat-sifat yang jelek, fajannibhu syur'atan, maka jauhilah teman itu secepat mungkin. Wa in kana dza khairin faqarinhu, ya kan. Tadi kalau memang teman itu teman yang baik, maka dekatilah teman itu, maka kamu akan mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, ya kan, dari Allah melalui teman yang baik itu, gitu. Baik, menarik sekali. Mudah-mudahan yang kita kaji pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya yang di studio, khususnya Al-Fakir dan juga dan juga para pendengar semuanya yang sudah bergabung untuk kesempatan pagi hari ini. Dan sedikit saya informasikan untuk para pendengar yang saat ini standby di radio MBS FM dengan saluran 107,7 maupun di live Facebooknya, bahwa nanti di Ramadan kita akan live pengajian insya Allah mulai dari ba'da subuh, duha, ba'da duhur, ba'da asar, dan ba'da tarawih, ba'da isya. Insya Allah kita akan live, dan di sana nanti untuk seluruh alumni maupun santri-santri yang sedang di rumah bisa mengikuti pengajian dengan mendownload kitab PDF, dan nanti insya Allah kita akan siapkan linknya. Dan mudah-mudahan untuk yang saat ini mendengarkan atau nanti yang belum tahu informasi ini bisa diinformasikan kepada teman-temannya yang lain, kepada santri-santri yang lain yang sedang berada di rumah. Insya Allah kita akan live mulai dari ba'da subuh hatta ba'da isya insyaallah. Dan baik Ustadz, karena waktu sudah mendekati usai, untuk penutup saya serahkan kepada Al Ustadz dan mewakili segenap kru yang bertugas di 107,7 MBS FM. Saya Mahbub Junaidi di sini, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan insyaallah kita akan berjumpa di lain waktu dan di gelombang yang sama di 107,7 MBS FM. Untuk selanjutnya Al-Fakir, monggo Ustadz. Sangat menarik sekali apa yang dari perbincangan kita tadi. Saya tertarik dengan sebuah ungkapan. Dalam kondisi apapun dan dalam situasi apapun, kita tidak pada zona aman. Jangan merasa kita ini pada zona aman. Jangan merasa kita ini pada zona aman. Ketika kita ditakdir oleh Allah, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa melakukan segala macam bentuk ibadah, kita jangan merasa bahwa kita dalam kondisi zona aman, meskipun kita sudah melakukan banyak aktivitas ibadah. Satu pertanyaan, di balik banyaknya ibadah yang sudah kita lakukan, mana yang diterima dan mana yang tidak diterima? Sudah berpikirkah kita bahwa ibadah yang kita lakukan itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Begitu juga aktivitas-aktivitas yang lain. Ala kulli hal, apapun yang kita lakukan, kita jangan merasa pada posisi aman. Karena kita selalu tidak pada posisi yang aman, maka kita harus terbiasa dan kita harus istiqamah melakukan evaluasi, melakukan muraqabah. Setelah kita menemukan benih-benih yang menjadikan rusaknya ibadah kita, kemudian kita lakukan mu'alajah, kita lakukan pengobatan. Ini setelah muraqabah, kemudian mu'alajah, muraqabatun nafsi, kemudian mu'alajatun nafsi. Setelah tahu penyakit yang ada pada diri kita, kemudian kita melakukan pengobatan. Katakan kita menemukan
ada sifat riya yang ada pada diri kita. Setelah itu kita melakukan pengobatan biar riya itu tidak cukul di dalam diri kita. Kalau di dalam hati kita ada sifat takabur dan kita tahu ya kan penyakit takabur itu, sesegeralah kita melakukan mu'alajah, kita melakukan pengobatan sifat takabur yang ada pada diri kita. Nah, orang tidak bisa melakukan pengobatan kalau memang tidak ahli mengobati. Maka dari itu kita harus mempelajari, kita harus mengerti bagaimana cara-cara mengobati sifat-sifat yang tercela yang cukul di dalam diri kita masing-masing. Itulah pentingnya belajar ilmu tasawuf. Karena sifat-sifat itu selalu ada pada diri kita semua. Tidaklah mungkin seorang tidak cukul di dalam dirinya itu sifat ujub. Tidaklah mungkin tidak cukul dalam diri seseorang itu sifat takabur. Selalu saja muncul, selalu saja muncul. Karena itu sudah menjadi ya kan sunnah, sudah menjadi sunnah fitrah insaniyah, sudah menjadi fitrah insaniyah, sudah menjadi fitrah insaniyah. Saya pikir ini yang perlu kita sampaikan dan terima kasih kepada semuanya, Mas Mahbub, Mustami'un. Mudah-mudahan ngaji kita pada pagi hari ini bermanfaat, wabil khusus kepada Al-Fakir ya kan. Mudah-mudahan bermanfaat dan selalu ya kan melakukan evaluasi terutama terhadap diri sendiri ya kan, karena itu penting. Jangan sok evaluasi orang lain sementara dirinya belum terevaluasi ya kan. Sudahlah, kita enggak sering-sering mengevaluasi orang lain sehingga kita lupa melakukan evaluasi diri sendiri. Ya, kita evaluasi diri sendiri. Jangan banyak mengomentari orang lain, komentari diri sendiri. Aman itu sebenarnya, aman. Sedikitlah merenung. Ya. Jangan hanya logika yang dipakai, tapi hati juga yang dipakai. Sedikit merenung. Ya kan? Dibalik ya kan kata-kata kita, apakah kita sudah bersih diri kita, apakah diri kita sudah bersih. Ini yang harus kita lakukan setiap saat, Mas Mahbub. Ini yang harus kita lakukan setiap saat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.